media sosial sekarang ini tuh sering banget membicarakan atau membahas mengenai kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi banyak banget jenis konten yang kayak daily life, terus bahkan anak kecil yang lagi main-main aja tuh dikontenin, terus lagi makan, terus kayak orang pergi kemana gitu dress up dikontenin juga, terus orang-orang yang lagi sekolah, lagi belajar itu juga dikontenin. Video kali ini kita membahas soal konten-konten itu tadi, kelima konten itu tadi. Gimana sih ya kontennya itu membahas soal seputar apa, terus dampaknya gimana. Check it out. Nah, dari kelima jenis konten itu tadi, ada satu jenis yang apa ya, aku tuh suka banget gitu. Aku sering banget nonton ini. Terus ini sering muncul di FYP ku karena algoritmanya tuh udah jadi kayak begitu gitu kan ya. Nah, jenis kontennya itu adalah konten edukasi. Beberapa akun yang aku suka itu mereka memberikan konten edukasinya tuh kayak nggak sekedar belajar di kelas gitu. Misalnya mereka menerangkan terus kita kayak ngertiin gitu. Nggak cuma kayak gitu, tapi mereka isi kontennya itu tuh kayak implementasi dari akademiknya itu tadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, ada satu konten creator namanya Farhan. Pasti kalian tahu Farhan. Dia itu kan suka matematika tuh, suka ngitung-ngitung. Nah, waktu dia makan sushi, itu ada piringnya sushi yang kayak bentuknya tangga gitu. Terus dia ngitung tingkat kemiringan itu berapa. Nah, itu kan kayak implementasi dari matematika tuh ya. Nah, gak cuma itu aja, mungkin ada yang lain lagi di jenis konten yang lain, dan itu akan dibahas oleh teman-teman aku abis ini. Nah, kita lanjut, tapi kita tanya teman aku yang punya pandangan lain tentang jenis konten yang lain juga. Kita langsung panggil aja ya, tapi panggilnya kayak gitu aku bisa lihat ya. Nah, udah ada temennya nih. Menurut kamu gimana nih? Menurut kamu soal konten-konten yang sekarang itu banyak banget ada di media sosial, tapi selain konten edukasi ya, dan kamu konten atau nggak gitu deh, konten yang sering muncul di FYP kamu apa? Konten yang sering muncul di FYP aku sih itu ya tentang kayak fashion gitu loh, kayak styling gitu. Kayak aku tuh nemu kan kayak di FYP ku, akunnya tuh namanya Leli bukan Delia. Dia tuh isi kontennya tuh kayak lebih ke spill barang, terus kayak cara kayak apa mix and match. Oh ya, oke. Rate konten dari 1 sampai 10. Kalau konten fashion dibandingkan dengan konten lainnya, kamu sukanya sejauh mana dari 1 sampai 10? Menurut aku sih 85%. Oke, siap. Berarti gengsi banget ya, yang sukanya kayak mix and match, sukanya kayak pop outfit kayak gitu. Sebenarnya dulu aku gembel banget guys. Beneran. Nanti dimasukin fotonya gembel. Maksudnya fotonya diambil dulu. Oke deh, kita tanya teman kita yang lain ya, teman aku yang lain. Oke, bye bye. Jangan bye bye dong. Gimana? Kita sulap lagi. Ayo sulap lagi. Nanti muncul yang baru ya. 1, 2, 3. Hai guys. Oke. Itu teman kita yang kedua. Aku tanya nih, kayak di FYP mu sekarang algoritmanya itu sering menunjukkan konten apa? Kalau di aku ya, aku itu paling suka ngeliatnya yang kayak anak-anak kecil gitu loh. Jadi yang paling sering keluar ya kayak AB. Kalian semua pasti tahu AB kan? Ultra Mimi. Iya, betul. Kamu kenapa sih kok suka nontonin kayak begitu? Maksudnya apa yang bisa kamu dapetin? Ya soalnya kan kalau misalnya kita itu capek ya pulang ke kampus, terus pulang itu pasti kayak kalau misalnya lihat yang galau-galau pun juga tambah capek, oke? Jadi ya aku makanya suka ngeliat kayak gitu. Menurut aku mereka itu bisa balikin mood aku. Oke, kita langsung lanjut ya ke teman kita berikutnya, tapi sulapnya ganti. Sulapnya kayak gini, kayak tas gitu, tapi Kita yang das. oke ya, 1, 2, 3. Nah, orang baru. Oke, biasa
biasa guys. Oh ya, boleh kita angle nggak nih? Oh, biasa cewek. Susah ya, musuh cewek ya. Biasa. Oke, gimana? Awal tanya nih, kayak kamu pengguna media sosial kan? Oh jelas banget. Kenapa? Algoritma media sosialmu isinya sekarang apa? Wah, kalau sekarang nih baru-baru ini daily life. Oh, daily life. Kayak bersih-bersih, terus berkebun gitu. Oh, oke. Kayak bapak-bapak banget ya, cuy. Iya, Iya. suka berkebun. Banyak tanaman di rumah. Oh, oke. Kamu nonton daily life tuh cuma pengen kepo lihat orang lain lagi ngapain, atau kayak aku termotivasi nih untuk itu gitu. Oh, kalau aku ya termotivasi sih. Contohnya di kontennya si Bella Tobing. Pasti tahulah kalian semua Bella Tobing ya. Aku nggak tahu. Apa belum tahu ya? Jadi Bella Tobing ini adalah salah satu bukan aktor sih, tiktokers yang bikin aku tuh termotivasi banget sampai sekarang. Karena kontennya itu isinya tuh bersih-bersih. Jadi kayak dia tuh bikin konten bersih di kos-kosan. Awalnya tuh kos-kosan, sekarang dia udah punya rumah. Jadi dia tuh suka bersih-bersih kamar mandi gitu. Nah, dari situlah tuh aku termotivasi buat bersih-bersih juga, jadi rajin gitu. Nah, lanjut ke teman berikutnya. Oh, oke. Tapi gimana kita? Tadi dulu kita nonton ini dulu. Apa? Gimana? Gini apa gimana nih? Boleh. Jadi gini ya. Tuh, udah 3. Ya, orang baru lagi. Ini orang terakhir ya, aku tanyain ya. Media sosial kamu, algoritmanya sekarang itu lagi jadi apa sih apa? Lebih ke food vloggers, kayak makan makanan, rekomendasi makanan, makan berbagai enak kos. Oh, ini yang relatable ya, dia sebagai anak kos, mahasiswa perantauan, jadi cari yang murah dan simple. Betul. Murah sama simple, terus bikinnya juga gampang. Oke. Terus dari konten-konten yang kayak gitu kamu lakuin nggak? Sebagian ada yang dilakuin. Contohnya kayak di kontennya Raffi itu seringkali beli jajanan yang di pinggir jalan kayak di sekolah-sekolah. Terus biasanya itu bikin makanan yang emang lagi viral. Jadi kayak bisa ditiruin, apalagi kita sebagai anak kos biasanya bahannya terjangkau gitu. Jadi kayak bisa dibawain gitu. Jadi aku tadi udah nanyain beberapa teman aku tentang kayak algoritma apa sih yang ada di media sosialnya dia, dan jawabannya beragam ya, dari kelima jenis yang udah aku sebutin tadi itu tuh ada semua. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Ya, setiap konten itu pasti ada plus minusnya ya, maksudnya ada baiknya, ada nggak baiknya juga. Nah, tipsnya adalah kamu boleh pilih konten apapun itu yang sesuai sama kamu, tapi yang pasti pilihlah konten yang kamu bisa ambil nilainya, kamu bisa ambil value-nya. Kalau misalnya nggak bisa diambil value-nya, kayak misalnya cuma joget-joget gitu doang, menurut aku tuh nggak bisa diambil value-nya ya, jadi aku kayak kurang suka aja sih lihat gitu. Tapi untuk apa ya, kayak hiburan itu sometimes perlu, cuman nggak harus kayak kamu mengisi hidupmu dengan joget-joget gitu doang gitu. Masih joget-joget dapat uang, tapi kayak kamu nggak memberikan value gitu loh. Seenggaknya kamu content creator, betul nggak? Makanya kalau kalian jadi content creator, jadilah content creator yang memberikan value dalam kontenmu itu. Tapi kalau kalian sebagai pendengar atau kalian sebagai audiensnya, ya carilah konten yang itu sesuai sama kalian, yang bisa bikin kalian nambahin nilai di hidup kalian. Udah sih gitu doang sih. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Kita ketemu di yang selanjutnya.